Bahkan sampai tokoh-tokoh Islam mencoba mencari literaturnya. Literaturnya apa yang digunakan bahan rujukan untuk penulisan disertasi doktor dengan tema zina halal. Ternyata penulisnya adalah Muhammad Sahrur. Kitabnya kitab Milkul Yamin yang ditulis oleh Muhammad Sahrur. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tidak mungkin orang-orang Timur Tengah itu namanya Bejo, itu tidak mungkin. Nama Bejo itu orang Jawa. Nah, kalau orang-orang Timur Tengah itu mesti namanya ada Ahmad, Muhammad, itu sudah wajar. Nah, ini namanya Muhammad Sahrur. Orang terhipnotis dengan nama. Akhirnya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah mengungkap jati diri siapa Muhammad Sahrur. Ternyata Muhammad Sahrur, penulis kitab Milkul Yamin yang dijadikan rujukan penulisan disertasi doktor di UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta ini, ternyata dia maksud tujuan memberikan stigma radikalisme intoleransi terhadap umat Islam itu tujuannya adalah dalam rangka untuk melemahkan kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Itu tujuan. Bahkan yang cukup mengagetkan kita, aktivis dakwah kampus langsung, karena dia sangat menonjol aktivitasnya, langsung DO, kena sanksi DO. Sementara penulis disertasi doktor dengan judul halalkan zina, zina halal, ini justru diberi, sekarang di Indonesia diberi ruang dan diapresiasi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya kita mencoba menelusuri siapa yang menjadi ketua tim pengujinya. Kok sampai disertasi doktor dengan judul zina halal itu kok diluluskan dengan nilai komplot luar biasa. Hanya ditelusuri siapa ketua tim pengujinya. Nggak taunya ketua tim pengujinya adalah Profesor Yudian Wahyudi, Rektor Universitas UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta. Bahkan sampai tokoh-tokoh Islam mencoba mencari literaturnya. Literaturnya apa yang digunakan bahan rujukan untuk penulisan disertasi doktor dengan tema zina halal. Ternyata penulisnya adalah Muhammad Sahrur. Kitabnya kitab Milkul Yamin yang ditulis oleh Muhammad Sahrur. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tidak mungkin orang-orang Timur Tengah itu namanya Bejo, itu tidak mungkin. Nama Bejo itu orang Jawa. Nah, kalau orang-orang Timur Tengah itu mesti namanya ada Ahmad, Muhammad, itu sudah wajar. Nah, ini namanya Muhammad Sahrur. Orang terhipnotis dengan nama. Akhirnya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah mengungkap jati diri siapa Muhammad Sahrur. Ternyata Muhammad Sahrur, penulis kitab Milkul Yamin yang dijadikan rujukan penulisan disertasi doktor di UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta ini, ternyata dia itu tokoh komunis di Timur Tengah. Dibongkar jati dirinya. Makanya kenapa dia bikin kitab Milkul Yamin ini menghalalkan zina. Nah, kita mulai dari kecil sudah dengar yang namanya zina itu haram, ya kan? 4 ayat kalau dasar dalam Al-Quran Allah haramkan zina itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya ternyata di balik itu ada udang di balik batu. Ternyata sensasi yang dimunculkan oleh Profesor Yudian Wahyudi ini benar-benar langsung gayung bersambut. Akhirnya Profesor Yudian Wahyudi, Rektor UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, diangkat di Istana Negara menjadi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Apa setelah pelantikan di Istana Negara? Statementnya, agama musuh terbesar Pancasila.
Jadi kalau dulu, ya kan, kalau dulu musuh terbesar Pancasila itu PKI di Indonesia itu, dan penista-penista agama. Dan sejak 2014, sejak Profesor Yudian Wahyudi diangkat menjadi kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sekarang berubah. Musuh terbesar Pancasila agama. Ini implikasi dampak daripada imperialisme Cina, komunis Cina. Sehingga agama menjadi musuh terbesar Pancasila. Kalau dulu PKI menjadi musuh terbesar Pancasila. Kalau dulu penista agama menjadi musuh Pancasila. Sekarang penista agama, penista Islam gaji oleh negara dari APBN. Bahkan Dr. Rizal Ramli mengungkap negara lewat dari APBN menggaji buzzer-buzzer rupiah ini, ya kan? Seperti Adi Armando, Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kuntadi, Rudi Kamri, dan banyak itu CS-nya. Itu sudah negara mengeluarkan, itu diungkap oleh Dr. Rizal Ramli, itu 1,29 triliun sejak 2014 sampai sekarang. Gaji penista-penista Islam. Makanya Bejorka yang ada di Polandia, orang Indonesia yang ada di Polandia itu membongkar. Jadi artinya dia mengkritik Anda, buzzer-buzzer rupiah itu memberi makan anak dan istrinya dari pajaknya umat Islam. Tapi kerjaanmu menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, menista Islam. Dibongkar sama Bejorka. Jadi ini hakikatnya sama dengan tokoh-tokoh komunis. Statement-statementnya sama dengan tokoh komunis. Jadi perbandingan situasi sekarang dengan dulu sama. Sejarah berulang. Bahkan sampai Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat, Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Allahumma yarham, beliau sudah meninggal. Jika Profesor Yudian Wahyudi, Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama, apakah dia menganggap bahwa kawan terbaik Pancasila adalah PKI, ateis, anti agama? Kalau berani bicara begitu, monggo silahkan. Terus terang saja. Tidak berani dia. Bahkan statement terakhir Profesor Yudian Wahyudi, mantan rektor UIN Sunan Kalijogo, itu menyatakan umat Islam wajib meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup konstitusi saja. Cukup konstitusi negara saja. Ini kan sudah bahaya, virus liberal ini luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan sampai Menristek Dikti, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Bapak Muhammad Nasir, itu memberikan penegasan pelajaran agama. Artinya mata kuliah agama Islam itu sumber radikalisme. Dia minta, itu diungkap di Malang. Dia minta rektor-rektor seluruh Indonesia untuk merubah. Jadi mata kuliah pendidikan agama Islam itu dirubah semester akhir saja. Karena itu sumber radikalisme. Tapi setelah itu dia katakan mahasiswa-mahasiswi boleh mempelajari ideologi komunis. Nampak. Jadi nampak. Bahkan sampai Pak Mahfud MD memberikan statement dakwah kita mengindonesiakan Islam. Bukan mengislamkan Indonesia. Jadi artinya apa? Ini kan logikanya Pak Mahfud MD menyatakan Islam masih belum sempurna. Ya kan? Sehingga perlu diindonesiakan. Inilah dampak daripada Nasakom Jilid 2. Bahkan sampai Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan itu kan urusan darat, laut, udara. Sampai dia minta pada rektor-rektor seluruh Indonesia untuk mencurigai aktivitas mahasiswa di masjid dan di tempat kos-kosannya. Awasi. Kalau dia belajar mempelajari agama, berarti dia tersangkut radikalisme. Terpapar radikal. Jadi stigma radikal, teroris dan sebagainya ini hanya hantu yang diciptakan oleh Cina yang tujuannya menjadikan umat Islam ini menjadi musuh number one. Ini ya. Bahkan sampai ini pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, ini surat resminya ini, ya kan? Minta kepada wali kota Jogja, Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunung Kidul, Bupati Sleman, agar melarang, yaitu tepuk tangan aku anak soleh.
Kan itu biasanya ada yel-yelnya itu, anak-anak soleh itu ya. Itu kan ada. Dia biasanya gini, tepuk anak soleh. Itu kan biasanya langsung anak-anak itu ngajin yel-yel. Aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Islam yes, kafir no. Ini kan yang seringkali diucapkan anak-anak di dalam taman pendidikan Al-Quran. Ya kan? Di kampung-kampung itu. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Terutama di kawasan Jawa Tengah. Dilarang. Jadi benar-benar paranoid sudah. Islamophobia, ketakutan, kebencian terhadap Islam. Luar biasa.